Om Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Esi Damayanti. Seperti yang sudah bisa kalian cermati di awal video, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Nah, sebelum itu mari kita cari tahu secara bersama-sama mengenai apa sih itu pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses membelahnya sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Nah, pembelahan sel ini merupakan bagian dari suatu siklus sel. Terdapat tiga tipe pembelahan sel. Yang pertama itu pembelahan amitosis, yang kedua itu pembelahan mitosis, dan yang ketiga itu pembelahan meiosis. Pada amitosis, sel membelah diri secara langsung atau tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel, sehingga disebut juga dengan pembelahan langsung. Nah, pembelahan amitosis ini dapat terjadi pada bakteri. Pembelahan amitosis pada bakteri diawali dengan penggandaan atau replikasi bahan genetik DNA. Kemudian setiap untai DNA, sel replikasi akan menempel pada dinding sel dan sel akan memanjang. Kemudian tahapan yang ketiga itu terjadi pembelahan sitoplasma yang didahului dengan pembentukan dinding sel baru. Dan tahapan yang terakhir yaitu sel membelah menjadi dua. Yang kedua yaitu mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Tahapan pembelahan mitosis dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tahap profase, yang kedua itu tahap metafase, yang ketiga itu tahap anafase, dan yang keempat itu tahap telofase. Nah, pada tahap profase, ciri-ciri yang pertama itu membran inti larut dan anak inti menghilang, kemudian sentriol membelah dan bergerak ke arah kutub. Kemudian pada tahap metafase, ciri-ciri yang pertama yaitu benang spindle mengikat sentromere-sentromere kromosom, dan kromosom itu berjajar di bidang ekuator. Kemudian pada tahap anafase, ciri-cirinya itu benang-benang spindle memendek dan kromatit menuju ke kutub yang berlawanan. Dan pada tahap telofase, ciri-cirinya yang pertama yaitu mulai membentuk membran inti, kemudian kromatit menipis dan mulai membentuk anak inti, dan sitoplasma menebal dan mengalami sitokinesis. Selanjutnya yaitu meiosis. Pembelahan meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi karena sel anakan yang terbentuk memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induk. Nah, pembelahan meiosis ini terjadi pada sel-sel kelamin atau gamet, yaitu pada sperma dan juga ovum. Nah, pembelahan meiosis ini terbagi menjadi dua kali periode pembelahan, yaitu pembelahan meiosis 1 dan juga pembelahan meiosis 2. Pertama-tama saya akan menjelaskan tahapan pembelahan meiosis 1. Tahapan pembelahan meiosis 1 dibagi menjadi 4. Yang pertama ada profase 1, yang kedua ada metafase 1, yang ketiga ada anafase 1, dan yang keempat ada telofase 1. Pada tahap profase 1 umumnya berlangsung lebih lama karena dibagi lagi menjadi 5 stadium. Yang pertama ada leptoten, yang kedua ada zigoten, yang ketiga ada pakiten, yang keempat ada diploten, dan yang kelima ada diakinesis. Kemudian pada tahap metafase 1 ditandai dengan kromosom homolog yang berjajar pada bidang ekuator. Kemudian pada tahap anafase 1 ditandai dengan kromosom yang berjajar dan berhadapan mulai memisah dan menuju ke kutub yang berlawanan. Dan pada tahap telofase 1 ditandai dengan terjadinya sitokinesis dan menghasilkan dua sel anak yang mengandung jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan pembelahan meiosis 2. Secara garis besar, tahapan pembelahan meiosis 2 sama seperti pada tahap pembelahan meiosis 1 yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada profase 2, yang kedua ada metafase 2, yang ketiga ada anafase 2, dan yang keempat ada telofase 2. Yang berbeda dari tahapan pembelahan meiosis 1 yaitu pada tahap profase 2 dan telofase 2, di mana pada tahap telofase 2 akan dihasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai gametogenesis, coba terlebih dahulu kalian jawab kuis berikut ini di kolom komentar ya. Selamat mencoba! Bila ada sel tubuh yang rusak, maka akan terjadi proses penggantian menjadi sel baru melalui proses pembelahan mitosis. Sedangkan sel kelamin atau gamet sebagai agen utama dalam proses reproduksi manusia akan mengalami pembelahan secara meiosis. Nah, gametogenesis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gametogenesis pada hewan dan gametogenesis pada tumbuhan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai gametogenesis pada hewan yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel-sel spermatozoa yang terjadi di organ kelamin jantan, yaitu di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Proses terjadinya spermatogenesis diawali dari spermatogonium yang membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan dua sel spermatosit sekunder.
Kemudian masing-masing spermatozoa sekunder ini akan membelah menghasilkan spermatid. Kemudian masing-masing spermatid ini akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau sperma. Gametogenesis pada hewan yang selanjutnya yaitu oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum dalam ovari. Proses ini sudah berlangsung sejak janin berkembang di dalam kandungan. Tahapan oogenesis diawali dari oogonium yang membelah secara mitosis menghasilkan oksid primer. Kemudian oksid primer membelah secara meiosis menghasilkan satu oksid sekunder dan satu badan kutub primer. Kemudian oksid sekunder akan membelah menghasilkan satu OUT dan satu badan kutub sekunder atau badan polar, sedangkan badan kutub primer akan membelah menghasilkan dua badan kutub sekunder. Kemudian ootit akan berkembang menjadi ovum yang matang, sedangkan badan kutub sekunder akan bergabung dengan badan kutub sekunder yang lainnya hasil dari pembelahan badan kutub primer, sehingga dihasilkan 3 badan kutub sekunder atau badan polar. Selanjutnya, 3 badan kutub sekunder itu akan mengalami degenerasi atau hancur, sehingga dalam proses oogenesis ini akan dihasilkan satu buah ovum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gametogenesis pada tumbuhan, yaitu mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan atau mikrospora atau serbuk sari yang terjadi di dalam kepala sari atau antena. Tahapan proses mikrosporogenesis diawali dari sel induk mikrospora yang mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Sepasang sel haploid tersebut kemudian akan mengadakan pembelahan secara meiosis 2 dan menghasilkan 4 mikrospora yang berkelompok menjadi satu atau tetrad. Kemudian setiap mikrospora akan mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Kemudian inti generatif akan membelah secara mitosis sehingga menghasilkan 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Gametogenesis pada tumbuhan yang selanjutnya saya akan jelaskan yaitu megasporogenesis. Megasporogenesis adalah proses pembentukan gamet betina. Megasporogenesis terjadi di akar buah atau ovarium. Tahapan proses megasporogenesis diawali dari sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid di ovarium akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Sepasang sel haploid akan mengalami pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan 4 megaspora haploid. 3 anakan diantaranya akan mengalami degenerasi atau mati. Megaspora yang masih hidup akan mengalami 3 kali mitosis diikuti dengan karyokinesis tanpa sitokinesis dan dihasilkan sel besar atau kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. 8 inti anakan tersebut adalah 2 kandung lembaga sekunder, 3 antipoda, 2 sel sinergi, dan 1 ovum. Nah, itulah tadi penjelasan materi mengenai gametogenesis. Untuk menguji pemahaman kalian setelah mencermati materi tadi, coba kalian kerjakan kuis berikut ini. Silahkan kalian jawab di kolom komentar. Selamat mencoba! Itulah tadi video pembelajaran mengenai pembelahan sel. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu kalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata saya tutup dengan parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya.